Sebagian orang ada yang lebih mendahulukan akal daripada dalil. Boleh jadi ada orang yang cerdas tapi tidak berakal, bahwa sifat tergesa-gesa itu, terburu-buru itu adalah berasal daripada syaitan, kecuali pada tiga hal. Alhamdulillah, Ramadan telah tiba. Mari sambut bulan yang penuh berkah bersama program-program edukasi Wahda TV. Kajian subuh menelaah ayat-ayat seruan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Saksikan 90 seruan Ar-Rahman untuk orang-orang beriman setiap hari pukul 5.30 ba'da subuh. Di waktu duha, jangan lewatkan program membahas kehidupan sahabat. إلا أنني كنت أقرأ هذه الآية. Kisah 10 sahabat Nabi setiap hari selama Ramadan pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Jelang siang, ikuti program kelas privat setelah belajar langsung praktek kelas bahasa Arab Senin dan Kamis pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah. Jelang berbuka puasa, menginspirasi, penuh hikmah, memotivasi diri dengan Al-Quran. Saksikan Al-Quran dan Kehidupan setiap Sabtu sore pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kisah adalah wasilah menyampaikan nasihat dan memetik pelajaran. Bagaimana ya kita tahu kisah Nabi Yusuf? Jelang sholat tarawih, saksikan tadabbur 111 ayat surah Yusuf setiap malam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Pesona Ramadan bersama Wahda TV, lebih bermakna, lebih bertakwa. Dipersembahkan oleh, disponsori oleh. Semoga Anda dan keluarga bahagia serta sehat selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. 2 hari telah kita laksanakan ibadah puasa di dalamnya. Mudah-mudahan semua amal ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan selama 2 hari ini diberikan ganjaran pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita semua untuk bisa menyempurnakan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai golongan yang dibebaskan dari jalan-jalan api neraka dan menjadi mereka yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan pembahasan tadabbur surah Yusuf, Tahdhib Ayatun Nisailin, karya Profesor Dr. Nasir bin Sulaiman Al-Umar. Namun sebelumnya kami sampaikan dulu bahwa yang seharusnya mengisi adalah Ustaz kita, Ustaz Jahada hafizahullah ta'ala, dan jadwal beliau di masjid ini 2 malam berturut-turut sebagaimana ustaz-ustaz yang lain. Malam yang ketiga dengan yang keempat, cuman karena satu alasan beliau beruzur sehingga kami berinisiatif untuk menggantikan jadwal beliau, karena memang kami juga punya jadwal di malam 15 dan malam 16 nantinya insyaallah. Pembahasan tentang tadabbur surah Yusuf sebelumnya atau malam kemarin dijelaskan oleh Ustaz kita, Ustaz Sofyan ya, Ustaz Sofyan Nur hafizahullah ta'ala.
Dan beliau sampaikan bahwa beliau sudah menjelaskan muqaddimah dari surah Yusuf. Juga beliau mengangkat satu pembahasan tentang, atau beliau membahas tentang waqfatun ma'al qissati fil wahyain. Ini pembahasan tentang masalah kisah ya, bahwasanya kisah itu di dalam Al-Quran dan di dalam kitab-kitab yang terdahulu, dia adalah salah satu di antara jundun min junudillah, salah satu di antara tentara Allah Subhanahu wa taala, yursiluha liman yasha. Allah Subhanahu wa taala utus tentara-tentara tersebut kepada siapapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di bagian akhir sebelum materi yang baru, di situ Syekh Nasir Al-Umar beliau menjelaskan wa qad jaa dzikrul qisas atau al-qasas fil Qur'ani li aqradin. Beliau menjelaskan bahwa kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai tujuan dan manfaat. Kata beliau, ahammuha, tujuannya yang pertama tathbitun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa man ba'dahu mimman ittaba'uhum bi ihsanin ila yaumiddin. Jadi tujuan kisah itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an karena surah Yusuf isinya adalah kisah Nabi Yusuf memang ya. Beda dengan surah yang lain. Surah Al-Baqarah di dalamnya ada kisah Bani Israel dan kisah yang lainnya. Di dalam surah Al-Qasas sendiri bukan hanya kisah satu orang nabi dan rasul saja, bahkan ada banyak kisah yang Allah sebutkan di dalamnya. Surah Ali Imran juga kan seperti itu ya. Bukan kisah keluarganya Imran saja yang disebutkan di dalam surah tersebut, bahkan ada pelajaran-pelajaran yang lainnya yang Allah ceritakan di dalam surah-surah itu. Kemudian yang kedua, at-ta'assi bil khairaini fima yushra'u at-ta'assi bihim fihi wa tajannub tariqi al-halikina minal maghdubi alaihim awid dhallin. Jadi manfaat yang kedua adalah kita mengambil contoh bil khairaini fima yushra'u at-ta'assi bihim fihi, dengan kebaikan-kebaikan atau dua kebaikan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kisah tersebut, serta menjauhi jalannya orang-orang yang binasa dan orang-orang yang tersesat. Yang ketiga, kata beliau, di dalam kisah-kisah itu disebutkan tasliyatul mu'minin al-musaddiqin wa tarwihu 'anil nufus al-maqdudah bi dzikri akhbaril umamil madiyah. Jadi untuk menyenangkan hatinya orang-orang beriman sebenarnya, bahwa kalau kita menghadapi kesulitan, kepayahan, menghadapi musuh-musuh Allah, maka ingat sebelum kita sudah ada umat yang terdahulu yang merasakan hal yang sama sebenarnya. Jadi kita ini ibaratnya kita hanya melanjutkan dan mengikuti jalan mereka, dan mereka adalah para pendahulu kita dari kalangan para nabi dan rasul Allah serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kemudian pembahasan selanjutnya, ikhwas sekalian, pembahasan tentang makanatul aqli fil Islam, kedudukan akal di dalam agama Islam. Nah, menariknya ini buku tadabbur tidak sebagaimana biasanya. Kalau kita lihat kitab-kitab tadabbur Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran, biasanya diangkat satu ayat lalu kemudian ditadabburi ayat tersebut dengan mendatangkan penjelasan dari para ulama tafsir dan ulama yang lainnya. Sedangkan metode yang kita lihat di sini, beliau seakan-akan lebih memfokuskan pada satu pembahasan saja. Padahal kalau kita lihat sebenarnya ada banyak faedah-faedah, pelajaran-pelajaran yang kita bisa sebutkan dari ayat-ayat yang Allah SWT ceritakan di dalam surah Yusuf ini. Namun kita kasih contoh makanatul aqli fil Islam, kedudukan akal di dalam agama Islam. Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun. Ayat yang kedua dari surah Yusuf.
Nah, ini kan sebenarnya kalau kita mau berbicara tentang apa faedahnya pelajaran dari ayat yang kedua ini dari surah Yusuf, kan ada banyak. Pertama, ini kan sudah ada penjelasan pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh mereka yang baru belajar agama, yang baru belajar atau mempelajari mendalami Al-Quran. Katanya dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allah itu satu. Tapi kok dalam beberapa ayat Allah menceritakan tentang dirinya dalam jumlah plural, dalam jumlah banyak. Inna, sesungguhnya kami, kan seperti itu. Ini seakan-akan kontradiktif antara dua ayat tersebut. Dalam surah Al-Qadar kan juga seperti itu. Di dalam ayat-ayat yang lain, surah Al-Hijr juga seperti itu. Ini satu pembahasan. Kemudian kata Allah anzalnahu ini juga ada pembahasan yang penting dalam agama kita, khususnya berkenaan tentang zatnya Allah SWT dan sifat Allah SWT, bahwa Allah itu kalau dikatakan kami menurunkan Al-Quran, itu berarti Allah berada di tempat yang tinggi dan diturunkan ke tempat yang lebih rendah. Artinya ayat ini menjelaskan tentang uluwullahi subhanahu wa ta'ala, tingginya Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dijelaskan dalam ayat yang lain bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mustawin ala arsyihi, dia itu beristiwa di atas arsy-Nya. Kemudian Qur'anan Arabian, Qur'anan ini juga pembahasan yang tentu saja sangat panjang, sebagaimana firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian Arabian, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Ini juga biasa orang-orang liberal kan bertanya ya, kenapa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, kenapa bukan bahasa Bugis misalnya, atau bahasa Makassar, atau bahasa Mandarin, bahasa Cina dan sebagainya, kenapa harus bahasa Arab ya. Nah, ini dalam ayat Al-Quran yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui, dialah yang paling berhak untuk memberikan kepada siapapun risalah itu Allah subhanahu wa ta'ala inginkan. Kemudian kata Allah, la'allakum ta'qilun, agar kalian berakal atau memikirkan. Nah, poin yang paling terakhir inilah kata Allah, la'allakum ta'qilun, agar kalian berakal, agar kalian memikirkan. Ini yang dijadikan sebagai poin utama di dalam pembahasan ini. Makanya beliau mengangkat makanatul aqli fil Islam, kedudukan akal di dalam agama Islam. Secara umum ikhwas sekalian, kita ingin menjelaskan bahwasanya agama Islam atau orang-orang muslim, seorang mukmin dengan ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi SAW, jangan sampai ada yang memahami bahwasanya dengan doktrin yang diajarkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW seakan-akan seorang muslim itu tidak dibenarkan untuk mempergunakan akal mereka di dalam memahami agama ini. Karena sebagian orang menganggap bahwasanya lihatlah kepada orang-orang yang mempelajari agama Islam, mereka lebih mendahulukan wahyu al-maktub yang tertulis Al-Quran dan hadis dibandingkan dengan akal mereka. Padahal akal itu adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala yang tertinggi kepada seorang manusia. Dengannya mereka bisa membedakan kebaikan dan keburukan, kebenaran dan kebatilan. Sebagian orang ada yang lebih mendahulukan akal daripada dalil. Sebagian orang ada yang lebih mendahulukan al-aqlu ala an-naqli. Mereka lebih mendahulukan apa yang mereka miliki atau akal mereka dibandingkan dengan an-naqlu atau dalil yang sampai kepada mereka. Kalau seandainya ayat Al-Quran itu bertolak belakang dengan akal mereka, maka mereka menolaknya. Kalau seandainya hadis itu bertolak belakang dengan akal mereka, maka mereka akan menolaknya. Saya kasih contoh, misalnya ketika Allah menjelaskan tentang Allah menciptakan langit dan bumi atau bumi dan langit ini dalam 6 masa. Di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan Allah menciptakan bumi dan langit selama 8 masa. Kan seperti itu.
Ini menurut sebagian orang ini bertolak belakang sudah, berarti tidak boleh diterima. Bagaimana caranya? Allah menceritakan Allah menciptakan pada 6 masa, dan di ayat yang lain Allah menciptakannya dalam 8 masa. Padahal ada penjelasan dan pembahasan yang disebutkan oleh para ulama kita berkenaan dengan masalah tersebut. Di sini disebutkan wal insanu bidunil aqli yafqidu fadlahu wa yadhhabu taklifuhu. Kata beliau, seorang manusia itu kalau dilepaskan darinya akal mereka, maka mereka akan kehilangan keutamaan. Karena memang salah satu keutamaan yang Allah berikan kepada Bani Adam, kepada Nabi Adam dan para keturunannya adalah akal yang mereka miliki. Jadi dengan akal ini Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita sebenarnya. Dan kita bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan memuliakan Nabi Adam alaihissalam dibandingkan dengan para malaikat. Nah, itu kan jelas ikhwas sekalian, jamaah sekalian, tentang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah. Ketika Allah mengatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Artinya makhluk yang akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini ternyata dia adalah makhluk yang bisa belajar. Ya. Nah, ini pelajaran yang penting ikhwas sekalian, jamaah sekalian, bahwasanya ketika malaikat itu diinformasikan kepada mereka bahwa wa in qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah, mereka kan dengan nada tidak menerima, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ternyata Allah SWT ayat selanjutnya Allah SWT mengatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ini satu keutamaan. Para ulama kita menjelaskan bahwa setelah Allah mengatakan qala inni a'lamu ma la ta'lamun, Allah mengatakan sesungguhnya saya lebih mengetahui daripada kalian. Maka apa di antara pengetahuan yang Allah ketahui itu dan tidak diketahui oleh para malaikat? Ternyata bahwa manusia ini, Nabi Adam ini, meskipun sebenarnya bukan Nabi Adam saja ya, dalam pandangan yang lebih kuat dan mayoritas ulama tafsir menyebutkan yang dimaksud dengan khalifah dalam ayat ini bukan Nabi Adam saja. Meskipun memang konteks pembicaraan adalah Nabi Adam sebagai manusia yang paling pertama diciptakan oleh Allah. Tapi kalau kita rujuk kepada kebanyakan tafsir ulama kita, ternyata yang dimaksud dengan khalifah di sini adalah semua manusia. Bahkan orang zalim, orang kafir, orang fasik pun juga masuk di dalam ayat ini. Jadi bukan hanya mukmin saja, muslim saja, tidak. Tapi yang namanya manusia semuanya mendapatkan gelar khalifatan fil ardi. Hanya saja tentu di antara mereka ada yang gagal menjadi khalifah dan ada yang berhasil menjadi khalifah. Nah, setelah itu di antara bukti bahwa Allah mengetahui apa yang tidak diketahui oleh para malaikat itu Allah sampaikan pada ayat yang selanjutnya wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Oh ternyata Nabi Adam ini, manusia ini, mereka itu bisa belajar ternyata. Dan mereka bisa upgrade, mereka bisa mengembangkan diri mereka. Mereka bisa bermetamorfosis, berubah, berevolusi dan sebagainya. Dengan mempelajari sesuatu maka mereka akan berkembang. Nah, ini satu pelajaran yang ternyata malaikat kata malaikat, ya Allah, apakah engkau menciptakan jenis makhluk yang baru padahal sudah ada kami kan? Sudah ada malaikat yang senantiasa memuji engkau, senantiasa mensucikan engkau, memuliakan engkau. Kenapa harus diciptakan makhluk yang baru? Oh, ternyata Allah SWT katakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya tahu apa yang tidak kalian ketahui. Salah satu buktinya apa yang diketahui oleh Allah bahwa mereka ini bisa belajar. Mereka ini bisa berkembang. Nah, bagaimana cara mereka belajar? Dengan otak mereka, dengan akal mereka. Oleh karenanya ketika beliau mengatakan wal insanu, manusia itu bidunil aqli, tanpa akal mereka, yafqidu fadlahu, maka mereka akan kehilangan keutamaan. Hilang keutamaannya, ya. Wa yadhhab taklifuhu. Begitu juga dengan pembebanan syariatnya. Kalau orang hilang akal jelas tidak dibebankan syariat. Orang gila, orang tidur kan istilahnya dhahaba aqluhu, artinya akalnya sedang pergi, sedang tidak ada karena dia tidak menyadari apa yang dia lakukan. Makanya orang yang tidur dalam keadaan tidur berat
setelah dia bangun maka diwajibkan bagi dia untuk berwudu kalau dia ingin mengerjakan ibadah salat, kan seperti itu. Qala ba'dul hukama, berkata beberapa orang hikmah, ahli hikmah, al-insanu suratun. Jadi manusia itu menurut sebagian ahli hikmah, dia istilahnya cuman penggambaran saja. Dia bentuk saja, sebuah bentuk fiha aqlun. Dalam bentuk itu, dalam satu jasad itu ada akalnya. Fa in akhta'al aqlu wa lazimathu surah falaysa bi insan. Kalau seandainya bentuk itu tidak ada akalnya, maka sudah tidak bisa lagi dikatakan sebagai manusia. Walihada uniyal Qur'anu inayatan kubra bil aqli. Makanya itu ikhwan sekalian, jamaah sekalian, Al-Qur'an turun kepada umat manusia untuk menjelaskan tentang betapa besarnya peran penting daripada akal dalam kehidupan ini. Faja'at ayatun katsiratun jiddan tahutsu 'ala ta'aqquli. Makanya ada banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang datang tahutsu 'ala ta'aqqul, yang menginformasikan kepada kita, memotivasi kita, mengajak kita untuk senantiasa mempergunakan akal. Ya, dan itu banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan. Sawa'un bilafdil aqli, baik itu dengan menggunakan lafaz akal itu sendiri, karena kan akal itu tidak selalu disebutkan akal di dalam Al-Qur'an. Terkadang Allah datang dengan beberapa lafaz. Contoh, au bi alfadhin muqaribatin tadullu alaihi, seperti at-tadabbur, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ini tadabbur dan ta'aqqul sebenarnya maknanya sama sebenarnya. Hanya saja kalau dia tadabbur maka maknanya lebih khusus terhadap upaya seseorang untuk memahami apa di balik ayat tersebut. Makanya disebut sebagai tadabbur. Tadabbur itu diambil dari kata dubur. Dubur itu adalah sesuatu yang berada di belakang, ya. Makanya disebut sebagai qubul dan dubur. Qubul itu adalah saluran yang di depan kita dan dubur adalah saluran yang di belakang kita. Makanya disebut sebagai tadabbur. Karena apa? Orang yang ingin mentadabburi sebuah ayat, maka dia berupaya memikirkan apa dibalik, ya, dibalik daripada ayat ini. Nah, itu makanya disebut sebagai tadabbur. Termasuk juga lafaz at-tafakkur, ya, berpikir, memikirkan, merenungkan, ya. Kemudian wa ghairuhuma fakulluha, dan yang selainnya fakulluha tusyiru ilal aqli mutabiqatan aw luzuman aw dimnan. Jadi semua lafaz-lafaz ini ikhwas sekalian itu memiliki makna yang serupa sebenarnya, hanya saja terkadang penggunaannya yang memiliki sedikit perbedaan. Wala syakka anna al-aqla al-mamdu huwa alladhi yahdi sahibahu lil amali bi muqtada al-haqqi alladhi ya'lam. Kata beliau di sini, dan tidak ada keraguan bahwasanya akal yang terpuji adalah akal yang memberikan petunjuk kepada pemiliknya untuk mengamalkan kebenaran yang telah dia ketahui. Nah, jadi makanya ikhwas sekalian, Allah SWT berikan banyak nikmat kepada kita, namun ketika nikmat itu gagal dimanfaatkan sebagaimana tujuan Allah menciptakan nikmat tersebut, maka dia dikategorikan sebagai nikmat yang dia dikategorikan sebagai orang yang tercela, meskipun sebenarnya dia mempergunakan nikmat itu dengan fungsi yang sama, hanya saja tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Contoh, di dalam beberapa ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa orang-orang kafir itu tidak ada bedanya seperti orang yang buta dan tuli. Kenapa mereka buta dan tuli? Termasuk juga mereka tidak punya hati, kan dalam surah Al-A'raf kan seperti itu, ya. Mereka itu lebih buruk daripada hewan binatang, karena mereka punya hati tidak digunakan, mereka punya mata tidak digunakan, mereka punya telinga tidak digunakan. Padahal kan sebenarnya mereka ada hatinya, mereka punya hati, digunakan hati itu, kan seperti itu. Kemudian mereka punya mata, matanya juga digunakan. Mereka punya telinga, telinganya juga digunakan. Cuman maksudnya Allah, kenapa mereka ini lebih sesat daripada seekor binatang ternak? Karena mereka Allah SWT berikan nikmat-nikmat tersebut. Allah berikan hati, Allah berikan pendengaran, penglihatan, tapi tidak dipergunakan untuk memahami apa yang Allah turunkan kepada mereka.
Ayat-ayat Al-Quran diturunkan kepada mereka, tapi tidak berupaya difahami ini ayat Al-Quran ini apa sebenarnya maknanya. Tidak berupaya memahami, melihat kepada tanda-tanda kuasa Allah di alam semesta ini. Tidak berupaya mendengarkan apa-apa yang dibacakan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya orang yang memiliki, orang yang benar, orang yang terpuji adalah mereka yang dikaruniakan sesuatu dan mereka gunakan sesuatu karunia itu sebagaimana yang diinginkan oleh Allah SWT. Makanya beliau bilang di sini, orang yang memiliki akal yang terpuji adalah mereka yang berhasil menuntun akalnya, itu berhasil menuntun dirinya untuk mengamalkan kebenaran yang sudah dia ketahui. Nah, itulah akal yang terpuji itu. Wa illa, ya, kalau tidak seperti itu, faqad yakunu ar-rajulu dzakiyan wa laysa biaqil, kata beliau. Boleh saja kalau seandainya dia tidak gunakan ini akalnya, ikhwan sekalian, untuk memahami kebenaran dan mengamalkan kebenaran itu, boleh jadi ada orang yang cerdas tapi tidak berakal. Ada orang yang cerdas tapi tidak punya akal. Ustaz, apa maksudnya itu, Ustaz? Kata beliau di sini, ya'riful haqqa walakinnahu yarkabu hawahu. Dia tahu kebenaran, artinya dia cerdas kan, karena dia bisa mengetahui kebenaran. Tapi yarkabu hawahu, meskipun dia tahu kebenaran, dia tetap apa? Lebih condong kepada hawa nafsunya. Nah, itu berarti dia cerdas, dia pintar, dia punya akal, dia punya otak, dia gunakan otak itu, tapi dia tidak berakal. Karena seharusnya orang yang berakal itu adalah mereka yang mempergunakan akal itu untuk menjauhkan dirinya dari kesesatan dan mengamalkan inti daripada kebenaran tersebut. Nah, itu makanya disebut sebagai orang yang cerdas tapi tidak berakal. Wa qad yakunu ar-rajulu aqilan wa illam yakun taqiyan mutamayyizan. Ya, boleh jadi juga ada yang sebaliknya. Ya, model-model kita inilah insyaallah. Jadi model-model yang tidak juga dibilang cerdas sekali, akan tetapi berakal. Artinya kita tahu kebenaran dan kita menjalankan kebenaran itu. Kan selama ini kita tahu perintah menjalankan ibadah salat dan kita jalankan ibadah salat itu. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini ayat kan berbicara tentang kewajiban ibadah puasa, ya, bukan kewajiban puasa Ramadan. Nah, ini kita harus diluruskan juga pemahaman kita. Kewajiban puasa Ramadan itu nanti turun ketika Allah berfirman, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Ini ayat yang berbicara tentang kewajiban ibadah puasa Ramadan. Nah, makanya ketika kita sudah paham ini, Allah memerintahkan siapa yang mendapati berada dalam bulan Ramadan itu, maka wajib bagi dia mengerjakan berpuasa di dalamnya. Nah, sekarang kita sudah tahu dan kita amalkan. Itu berarti kita masuk dalam kategori yang kedua, berakal meskipun tidak juga terlalu cerdas. Ya, model-model yang cerdas ya seperti Imam Bukhari lah, ya, bisa dikatakan seperti itu, seperti Imam Bukhari yang memahami, mendengarkan, sekali mendengarkan beliau langsung bisa hafalkan itu. Kemudian wa qad summiyal aqlu aqlan, jadi akal itu ya kayak ini beberapa pemahaman yang beliau jelaskan di sini berkenaan tentang makanatul aqli fil Islam, kedudukan akal itu dalam agama Islam seperti apa sebenarnya. Kata beliau, wa qad summiyal aqlu aqlan, akal itu, kenapa akal disebut sebagai akal? Apa alasannya? Ya, saya kalau di dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, kita tidak tahu kenapa akal disebut sebagai akal. Ya, kan? Kita tidak tahu. Kenapa tangan disebut sebagai tangan? Nah, ini juga pelajaran yang membedakan kenapa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, seperti yang tadi kita bilang kan, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Kalau seandainya inna anzalnahu Qur'anan Indonesian, nggak bisa itu. Bagaimana cara kita tahu kenapa tangan disebut sebagai tangan? Kenapa akal disebut sebagai akal? Kan kita tidak tahu itu. Kalau dalam bahasa Arab ada alasannya, ada sebabnya. Saya kasih contoh. Kenapa itu penjual disebut sebagai bai'? Ya, kenapa penjual disebut sebagai bai'? Nah, bai' itu artinya penjual. Nah, bai' ini ikhwas sekalian, kenapa dia disebut? Ternyata di dalam bahasa Arab bai' itu diambil dari lafaz apa? Al-ba'. Al-ba'. Jadi alif lam ba, kemudian alif dan ain. Al-ba'. Apa itu artinya al-ba'? Ini ada alumni istiba di sini, Pak Imam. Al-ba' itu artinya tangan. Ini tangan ini.
Al-ba' itu artinya tangan. Nah, kenapa penjual itu disebut sebagai ba'i? Karena kalau dia menjual barang, dia sodorkan tangannya, kan seperti itu. Dan kalau dia terima uang, dia juga sodorkan tangannya. Nah, itu alasannya. Kalau kita, kenapa penjual disebut penjual? Allahu a'lam. Kita tidak tahu. Nah, ini makanya Allah SWT, salah satu hikmahnya kenapa Allah SWT menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab, karena memang bahasa Arab adalah bahasa yang paling sempurna dan paling kaya. Meskipun riwayat yang mengatakan bahwa lughatu ahlil jannah lughatul arabiyyah itu adalah hadis yang lemah sebenarnya. Dan wallahu alam bahasa apa yang akan kita gunakan. Yang penting dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan Allah akan berbicara kepada setiap manusia walaysa bainahuma turjuman. Tidak ada penerjemah di antaranya. Nah, tergantung, terserah. Kalau Allah berbicara dengan bahasa Arab, maka dengan bahasa Arab kita akan dibuat paham. Tapi jangan juga ada yang bilang di antara kita, nanti misalnya Ustaz paham bahasa Arab kalau sudah berbicara dengan Allah. Wah, itu sebetulnya bukan bahasa Arab. Nah, bahasa Arab ini kita pelajari untuk memahami Al-Quran. Nah, di sini kata beliau, wa qad summiyal aqlu aqlan. Nah, sekarang akal itu kenapa disebut sebagai akal? Li'annahu yaqilu sahibahu anit tasarrufat ghairil mahmudah. Kata beliau, karena akal itu ikhwas sekalian itu akan mengikat pemiliknya dari perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Ya, jadi makanya al-aqlu itu dia sebenarnya ikhwas sekalian itu adalah ikatan sebenarnya. Jadi ain, qaf dan lam itu maknanya adalah ikatan, pengikat. Nah, makanya disebut sebagai ada namanya iqal. Tahu iqal ya? Biasa yang dipakai oleh Raja Arab Saudi. Raja Arab Saudi itu kalau mereka pakai shimak kan yang berwarna merah itu, di atasnya ada apa? Itu namanya iqal itu. Itu yang berwarna hitam yang persegi 4 itu. Kadang ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hitam, ada yang putih, itu yang persegi 4 itu. Nah, kadang juga ada yang melingkar seperti ini. Nah, itu apa bahasa Arabnya itu disebut. Kalau yang butrah, yang kain itu, meskipun ini kita harus luruskan pemahaman kita, itu bukan model surbannya Nabi ya. Model surbannya Nabi itu, imamahnya Nabi Muhammad itu adalah model imamahnya orang-orang Sudan. Pernah lihat model imamahnya orang Sudan? Jadi mereka itu imamahnya dililit sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali. Kalau dilepaskan itu lilitannya bisa sampai 3 meter. Jelas ya? Nah, itu imamahnya para sahabat seperti itu, dan imamahnya Nabi juga seperti. Adapun yang digunakan oleh orang-orang Arab ini, maka itu bukan imamah itu namanya shimak atau butrah, hanya sebagai apa? Pengalas atau pelindung kepala saja. Nah, di atas shimaknya yang berwarna merah itu yang disebut sebagai apa? Iqal. Dalam bahasa Arab disebut sebagai iqal. Kenapa disebut sebagai iqal? Karena iqal itu berfungsi untuk mengikat supaya tidak terbang gitu. Karena kan di Arab itu kencang-kencang anginnya. Supaya tidak terbang maka diikat dengan tali itu. Nah, sama, akal itu disebut sebagai akal karena dia mengikat pemilik akal itu supaya tidak melakukan perbuatan yang tidak benar. Makanya dia disebut sebagai akal. Tapi ada juga orang yang punya akal tapi tidak mengikat. Justru akalnya yang digunakan untuk apa? Berbuat kemaksiatan, ya kan? Para koruptor itu kalau sakit-sakit tidak bisa koruptor itu. Ya, nanti mereka sehat baru bisa memikirkan bagaimana caranya saya melakukan cuci uang ini. Bagaimana caranya saya simpan di mana, di bank apa. Kalau sakit kepala mereka dan kalau mereka sakit-sakitan, memikirkan bagaimana cara saya korupsi juga pasti akan enak juga, tidak akan nikmat juga menurut mereka. Tapi kalau mereka sehat-sehat maka akalnya sehat, akalnya jalan, maka jalan juga kemaksiatan mereka. Wa ma ahwajal ummatul yawma ila dzalikal aqal. Kata beliau, dan betapa besar kebutuhan umat saat ini dengan pengikat yang seperti itu, dengan iqal itu, dengan akal tersebut yang mengikat seseorang dari perbuatan kemaksiatan dan hal-hal yang tidak benar. Alladzi yamna'u minal isti'jal. Sampai kata beliau, yang mana akal itu akan menghalangi seseorang dari perbuatan isti'jal. Isti'jal itu sifat apa? Tergesa-gesa, terburu-buru. Jangankan berbuat maksiat, orang yang punya akal dia bisa menimbang-nimbang apakah saya harus melakukan ini atau saya jangan lakukan itu. Jangankan seperti itu, untuk menahan dirinya dari sifat isti'jal, dalam hadis memang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar, al-ajalatu minasyaitan, sifat tergesa-gesa itu berasal dari syaitan. Meskipun ada hadis yang dilemahkan oleh para ulama kita, namun maknanya kurang lebih benar.
bahwa sifat tergesa-gesa itu, terburu-buru itu adalah berasal daripada syaitan, kecuali pada tiga hal. Yang pertama, dalam persoalan hutang, itu harus segera diselesaikan itu. Jangan, oh ini hadisnya lemah Ustaz, kalau begitu ditunda-tunda saja. Nah, jangan sampai begitu, karena dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan matlul ghani dzulmun, menunda-nunda pembayaran hutang padahal kita sudah bisa membayarkannya, itu adalah perbuatan kezaliman. Jadi kapan kita sudah bisa membayar hutang kita, maka selesaikan hutang kita. Kemudian termasuk yang harus disegerakan cepat-cepat adalah tajhizul jenazah, menyelenggarakan jenazah, menguburkan dan sebagainya. Tapi bukan berarti kita suruh anak-anak muda lari 200 km per jam untuk menuntun jenazahnya ustadz. Ini jenazahnya ustadz, baru yang di depan itu apa? Main kayu, main papan dan sebagainya. Nah, itu tidak benar juga seperti itu. Disegerakan jenazah itu dengan cara yang terhormat. Kemudian yang ketiga juga ikhwas sekalian adalah apa? Pernikahan bagi mereka yang sudah memiliki kemampuan. Makanya ya ma'syarasy syabab man istata'a minkum alba'a falyatazawwaj. Ya, kalau memang sudah bisa, sudah mampu, maka segera menikah. Kalau kita bahas menikah ini senyum orang. Kama yamna'u minat talaqqu'i fi mawdi'i al-ajala wa yamna'u min al-iqdam an at-tasarrufat ghair al-munasibah umuman. Nah, termasuk akal itu bisa menghalangi kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak tepat untuk dikerjakan. Nah, itu juga ya. Makanya salah seorang ulama hadis mengatakan bahwa kalau falamma sirna qudatan, kalau kita sudah menjadi contoh panutan, maka sampai kita menggerakkan kepala pun juga akan berhati-hati, dan sampai tersenyum pun juga akan berhati-hati. Orang itu kalau sudah menjadi qudwah, nah coba kita lihat Pak Jokowi misalnya, Bapak Presiden kita, ketika menghadiri salah satu misalnya resepsi misalnya atau acara besar dan sebagainya, maka beliau pasti akan menjaga sikap kan, duduknya pasti akan duduk terhormat. Karena apa? Seluruh mata memandang kepada beliau, bukan yang hadir saja, tapi yang tidak hadir pun juga ikut memandang kepada beliau. Nah, itu kalau orang sudah menjadi qudwah, sudah menjadi contoh, menjadi ulama besar, maka semua mata akan memandang kepada beliau. Oleh karenanya, untuk menggerakkan kepala saja itu harus dipertimbangkan itu. Ini pas tidak ini kalau saya gerakkan kepala saya ini? Pas atau tidak kalau saya tersenyum? Karena jangan sampai nanti ada momen yang tidak pas kemudian saya tersenyum, akhirnya dianggap wah kurang pas ini. Kenapa dia tersenyum dalam momen seperti ini? Nah, itu akhirnya apa? Akhirnya orang yang berakal dan sudah memiliki kebiasaan dan sudah memiliki pemahaman yang baik dengan akal itu, maka dia akan melakukan sesuatu dengan penuh kehati-hatian. Kemudian kata beliau, innal muwazanata bainal atifati wal aqli amrun muhim. Nah, ini satu poin juga ikhwas sekalian yang menjelaskan tentang kedudukan akal di dalam agama kita, bahwa al muwazanah bainal atifati wal aqli amrun muhim. Sikap berimbang dan pertengahan dalam persoalan mempergunakan akal dan perasaan itu juga adalah sesuatu yang sangat penting. Ya, ini adalah hal yang penting juga. Jangan sampai kita menghadapi masalah kita lebih dahulukan perasaan kita daripada akal kita, dan jangan sampai juga kita dahulukan akal kita tanpa mengikutkan perasaan kita. Kan seperti itu. Sebagian orang, masya Allah, ketika berhadapan dengan masalah, apalagi masalahnya orang lain, tidak ada kesempatan yang kedua. Ini sudah, kalau hukum sudah seperti ini, peraturan sudah seperti ini, maka tidak ada kesempatan yang kedua kalau berbicara tentang masalahnya orang lain. Tapi kalau berbicara tentang masalahnya dia, pasti minta kesempatan yang kedua. Nah, seperti itu manusia. Terkadang kita menghadapi satu masalah jamaah sekalian, dan kita memberikan separuh atau semua akal pemikiran kita 100% tanpa melibatkan perasaan kita. Terkadang juga ada yang sebaliknya, ada yang melibatkan 100% perasaannya tanpa dia pergunakan akalnya. Oleh karenanya ini persoalan yang sangat penting. Makanya itu laki-laki dan perempuan disuruh menikah, ya. Karena apa? Memang hasil penelitian menyebutkan laki-laki ketika menghadapi masalah, mereka akan lebih dominan menggunakan akal pikiran mereka. Perempuan menghadapi satu masalah, mereka lebih dominan menghadapi dengan apa? Perasaan.
Makanya laki-laki dan perempuan, suami istri harus menghadapi masalah itu bersama-sama. Jangan istrinya saya disuruh hadapi, nanti tidak ada yang beres. Karena apa? Karena bawa perasaan terus. Kan seperti itu. Nah, jangan juga suaminya terus yang hadapi masalah, karena jangan sampai suaminya hadapi masalah terus, tidak ada yang beres juga di dalam rumah tangga. Karena apa? Karena difikirnya saja ini tidak ada masalah. Padahal sebenarnya kalau dicerna-cerna sedikit dengan perasaan ternyata banyak masalah. Makanya saling melengkapi. Kalau laki-laki itu lebih dominan akalnya, maka dengan adanya perempuan datang itu sisi perasaan. Kalau perempuan lebih dominan perasaan, maka datang laki-laki lebih dominan apa? Dengan akalnya. Jadi saling menyempurnakan. Makanya kalau kita lihat itu mobil trek itu kan tidak ada model-model kerennya itu. Tidak ada. Kalau dibandingkan dengan mobil Mercedes, jelas dari sisi model, bodi dan sebagainya pasti lebih keren apa? Mercedes. Tapi karena memang fungsinya mobil trek bukan untuk apa? Gaya-gayaan kan? Memang fungsinya mobil trek itu adalah apa? Untuk mengangkut barang yang besar. Makanya jumlah penumpang di mobil trek itu cuma maksimal 3 orang saja di bagian depan. Tapi bagian belakang antum mau kasih naik bunga juga bisa. Kan seperti itu. Tapi kalau mobil Mercedes, mobil yang keren dan seterusnya itu bisa naik sampai 5 orang, 6 orang, 7 orang, mobilnya keren dan sebagainya. Tapi kalau disuruh angkat rumah kan tidak bisa. Nah, makanya sama. Laki-laki punya kelebihan tapi punya kekurangan juga. Perempuan punya kelebihan dan punya kekurangan. Kalau saling melengkapi maka insya Allah. Jadi makanya selalu orang bilang itu bahwa di balik kesuksesan seorang laki-laki ada wanita bersamanya. Jadi kalau semakin banyak wanita bersamanya, insya Allah semakin sukses. Maksudnya anak-anaknya, anak-anak perempuannya. Ya, karena salah satu yang menandakan kesuksesan seorang bapak adalah dengan keberadaan anak perempuan. Nah, itu sebenarnya. Makanya kan dalam hadis Nabi SAW ini meskipun tidak merendahkan anak laki-laki ya, tapi karena memang ada hadis yang sahih dari Nabi SAW bahwa kalau ada seseorang yang meninggal anaknya 3 orang dan dia bisa bersabar dengan kematian anak perempuannya yang masih kecil-kecil itu, maka mereka akan menjadi pemberi syafaat bagi bapaknya, bapak dan ibunya. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau 2 orang? Kata Nabi SAW, 2 orang juga seperti itu. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya, ini Sa'ad bin Abi Waqqas kan pamannya Nabi SAW, ya, pamannya Nabi SAW dari ibunya Rasulullah SAW. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau 1 orang? Karena Sa'ad bin Abi Waqqas itu anaknya cuma 1 orang perempuan. Makanya Nabi SAW mengatakan 1 orang perempuan juga seperti itu. Dan tidak disebutkan memang anak laki-laki. Memang tidak disebutkan anak laki-laki. Yang disebutkan memang adalah anak perempuan. Baik. Fa ummatun bila atifah ummatun jamidah. Jadi kalau ada umat manusia yang lebih dominan perasaannya, maka dia akan apa? Jamidah. Jamidah itu artinya dia akan kaku. Ya. La ta'rifu qiyamal hayat walakinnal insiyab wara al-atifah wahdaha khata'un kabir jiddan. Nah, jadi orang yang kaku dalam kehidupan ini, maka dia tidak akan bisa memahami nilai-nilai dalam kehidupan ini karena terlalu kaku kehidupannya, ya. Sebaliknya, kalau dia terlalu mengikuti perasaan tanpa menggunakan akal, sudah pasti akan hancur juga itu. Kalau cuma selalu membawa perasaan saja. Fala bal la budda min tawafuqin wa tansiqin bainal atifati wal aqli wasyara'. Makanya kata beliau harus dipadukan ini 3. Yang pertama akal, perasaan dan syariat. Nah, sebagian saya kasih contoh misalnya seperti yang dijelaskan oleh Ustaz Harman Tajang pernah waktu kejadian di Palu kemarin kan sempat ada perempuan itu yang meninggal karena apa? Tidak mau tinggalkan keluar dari rumahnya karena dia cari cadarnya. Apa? Kita setelah kejadian itu ikhwas sekalian, kita di Dewan Syariah kan langsung apa? Bermusyawarah, membahas beberapa masalah yang terkait dengan masalah-masalah yang timbul pada saat itu. Salah satunya masalah itu. Masalah apa? Masalah mendahulukan perasaan dibandingkan dengan syariat. Padahal sebenarnya yang mana pertanyaannya? Kata beliau, kata Ustaz Harman Ustadzana, yang mana yang lebih utama itu? Mengambil cadar daripada menjaga keselamatan nyawa. Ya. Kalau dibanding-bandingkan ikhwas sekalian, maka yang lebih utama itulah menjaga keselamatan nyawa. Menjaga keselamatan nyawa. Makanya ya persoalan mencari sibuk dia cari cadarnya, kemudian dia relakan
nyawanya atau jiwanya. Ya meskipun kita itu ijtihadnya wanita tersebut, mudah-mudahan ijtihadnya dianggap dinilai benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi kita bilang kalau cuman bawa perasaan saja, nanti pas saya keluar rumah nanti ada yang lihat wajah saya, wah ini kalau persoalan hanya sekedar mengikuti perasaan saja tanpa menggunakan syariat dan akal, pasti akan binasa. Makanya harus dipadukan antara akal, perasaan dan syariat itu. Kemudian famata ma dhabatal mar'u aqlahu bilijami syara', kalau ada seseorang yang bisa memadukan atau menjaga akalnya itu dengan menggunakan syariat, saral aqlu aqlan syar'iyyan mahmudan, maka akalnya menjadi akal yang syariat dan terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yatajawazu hudud dunya al-qasirah, dengan akalnya itu dia bisa melampaui batasan-batasan dalam kehidupan dunia ini, liyantaliqa bi sahibihi nahwal jinan, dengannya dia bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwas sekalian, di sini terakhir sebelum kita salat tarawih, ahammu ma yunammil aqal, di antara hal yang bisa mengembangkan akal kita. Apa saja? Di sini beliau sebutkan ada 4. Yang pertama, kama annal jisma yanmu wa yakbur, sebagaimana jasad tubuh kita ini bisa berkembang, bisa membesar, fakadzalikal aqlu yanmu wa yakbur, maka begitu juga akal itu ternyata bisa berkembang dan membesar hatta yablugha al-istiwa. Makanya ini juga pelajarannya salah satu ayat di dalam surah Yusuf, ketika Allah Subhanahu wa taala melihat Nabi Yusuf sudah sampai pada usia istiwa. Istiwa itu artinya ketika akalnya sudah sudah sempurna. Wa balagha arba'ina sana, dan sudah sampai pada usia 40 tahun. Makanya ulama kita mengatakan umumnya, kebanyakannya para nabi dan rasul itu diangkat sebagai nabi dan rasul pada usia 40 tahun. Ya, usia 40 tahun artinya usia yang sudah akalnya itu sudah istiwa, sudah sempurna. Nah, jadi model-model kita yang masih usia 30-an ini sebenarnya belum sempurna akalnya, karena nanti usia 40 tahun baru seseorang akalnya sempurna sebagaimana disebutkan dari para nabi dan Rasulullah SWT. Wa min ahammi ma yunammi qudratil insan al-aqliyah ma yali, di antara hal yang bisa mengembangkan kemampuan akal seorang manusia, yang pertama al-ilm, ilmu pengetahuan. Dan ini tidak ada duanya ilmu pengetahuan ini. Wa huwa min aktsaril wasail fa'aliyah fi tatwiril qudrat al-aqliyah. Wa min ahammi ma yunammil aqal al-muktasib bi shiqqaihi al-iman syar'i wa kadzalika al-hayati. Jadi ilmu itu ikhwas sekalian, dan jangan dianggap remeh bahwa ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu syariat saja, tidak. Ilmu yang kita bisa dapatkan dengan kehidupan. Makanya Nabi Muhammad itu meskipun beliau adalah orangnya ammi kan, tidak bisa berbicara, tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Maka dalam peristiwa Sulhul Hudaybiyah, ketika orang-orang kafir Quraisy mengatakan, kalau seandainya Muhammad ini kami katakan sebagai Rasul Allah, maka tidak mungkin terjadi perjanjian antara orang muslim dan orang kafir ini. Makanya mereka minta hapus ini, Muhammad Rasulullah, dihapus, tulis saja namanya Muhammad. Yang menulis itu siapa? Ali bin Abi Thalib kan? Tapi Nabi SAW perintahkan, wahai Ali, hapus itu, tulisannya Rasulullah, hapus sesuai dengan permintaan orang Quraisy. Maka Ali bin Abi Thalib tidak mau, saya tidak mau. Akhirnya apa kata Nabi SAW? Kalau begitu tunjukkan sama saya mana yang tulisannya Rasulullah di sini. Itu menandakan bahwa Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Makanya Nabi mengatakan, tunjukkan kepada saya yang mana Rasulullah di sini. Maka Ali tunjukkan, ini ya Rasulullah. Maka Nabi sendiri yang menghapusnya. Nah, tapi Nabi Muhammad SAW meskipun beliau seorang ammi, tapi beliau tahu berapa meter itu jaraknya kuda tidak bisa melompat ke seberang. Makanya Nabi SAW sampaikan, wahai para sahabatku, kita buat khandak parit dalam peperangan Khandak tahun ke-5 Hijriah. Nabi perintahkan buat parit dari jarak tembok kita itu 2,5 meter. Kenapa jamaah sekalian? Karena Nabi tahu bahwa kuda terhebatnya orang-orang kafir Quraisy tidak bisa melompati parit sejauh 2,5 meter. Dan itu pelajaran tidak mungkin didapatkan dari dari buku sekolah. Itu didapatkan dari pengalaman hidup. Kan seperti itu. Nabi perintahkan sahabat, wahai para sahabatku, gali ini parit sedalam berapa? 3 meter lebih. Karena Nabi SAW tahu kalau ada seekor kudanya kafir Quraisy yang terhebat sekalipun melompat, kalau dia sudah terperosok masuk dengan jarak 3 meter lebih, maka pasti tidak akan bisa meloncat keluar.
Nah, itu kecerdasan Nabi SAW. Nabi SAW perintahkan kepada 30 orang sahabat, wahai para sahabatku, 30 orang sahabat semuanya harus berdiri di Jabal Rumat dalam peperangan Uhud. Tidak boleh ada yang turun dari ini apapun yang terjadi. Kalian lihat kami kalah atau menang, tidak ada yang boleh turun. Kenapa? Nabi SAW tahu bahwa di antara hal yang bisa membantu kemenangan dalam peperangan Uhud adalah apa? Pasukan pemanah yang berdiri dari belakang, dari bukit. Nah, makanya para sahabat pas hantaman pertama langsung menang 1-0 gitu. Langsung menang 1-0. Karena apa? Selain para sahabat itu yang menyerang dari depan, ada serangan dari belakang, dari anak panah, dari para sahabat yang 30 orang itu yang menyerang dari belakang. Nah, makanya ilmu, baik itu ilmu syar'i dan ilmu dunia yang kita butuhkan. Yang kedua, at-tajarub, pengalaman. Nah, pengalaman ini juga tentu saja adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, asyura. Makanya Nabi Muhammad, sebenarnya kalau Nabi Muhammad mau menyelesaikan semua masalah maka bisa. Tapi kan Allah mengatakan apa? Wasyawirhum fil amri wa amurhum syura. Jadi Nabi memang diperintahkan untuk bermusyawarah. Karena apa? Semakin banyak kita bermusyawarah, maka semakin banyak pengalaman dan informasi yang sampai kepada kita. Yang terakhir ikhwas sekalian adalah as-sin, bukan sin gigi, usia. Nah, semakin tua seseorang maka semakin bertambah juga pengalamannya, semakin bertambah pengetahuannya. Yang sangat disayangkan kalau ada yang sudah tua tapi tidak bertambah pengalaman, ilmu dan sebagainya. Ada juga yang seperti itu. Nah, makanya di antara hal yang bisa menjaga seseorang itu adalah kalau dia bisa menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi usia tua sekalipun Nabi kita Muhammad SAW karena menjaga syariat Allah SWT usia 63 tahun. Bayangkan, usia 63 tahun beliau bisa menyembelih 63 ekor unta. Nah, coba siapa di sini usia 63 tahun? Ada usia 63 tahun di sini? Nabi SAW usia 63 tahun dalam Hajjatul Wada, haji yang paling terakhir, haji pertama dan terakhir dilakukan oleh Nabi SAW setelah turun perintah syariat. Nabi menyembelih berapa? Unta yang disembelih oleh Nabi itu sebenarnya 100 ekor. Tapi sampai jumlah yang ke-63 Nabi SAW katakan, mana Ali bin Abi Thalib? Hadir ya Rasulullah. Nabi katakan, wahai Ali, lanjutkan sembelihan saya ini. Jadi 63 ekor unta Nabi SAW sembelih, yang tersisa itu disembelih oleh siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Para ulama kita mengatakan di dalam proses penyembelihan 63 ekor unta ini ada isyarat bahwasanya usia Nabi kita Muhammad SAW hanya berapa? 63 tahun. Itu ada isyarat ke sana. Syahidnya ikhwan sekalian, usia 63 tahun, Masya Allah, masih bisa berperang. Nabi SAW menyembelih 63 ekor unta. Kalau kita mudah-mudahan 63, mudah-mudahan sakaratul maut sudah disuruh sholat 1 juz, jangan Ustaz, nanti saya sholat di samping rumah saya 2 ayat 1 rakaat. Makanya ini ikhwan sekalian, makanya terakhir ada salah seorang ulama, sudah tua, jenggot sudah putih, rambut sudah putih, beruban. Ketika dia naik di atas perahu bersama anak-anak muda sampai sampai di dermaga. Anak-anak muda ini menunggu dermaga atau kapal itu sampai di dermaga. Ternyata kakek tua ini subhanallah, dia lompat langsung dari kapal. Dia lompat langsung dari kapal dan sampai di dermaga. Anak-anak muda yang lihat dari kecil ini disebutkan dalam sirah, dalam sejarah, patah kakinya ini kayaknya ini karena dari kapal loncat ke dermaga. Ternyata setelah sampai di dermaga tidak terjadi apa-apa. Masya Allah. Anak-anak muda itu setelah turun menunggu kapal itu mendarat, akhirnya mereka bertanya, wahai paman, kenapa berani sekali tadi lompat? Bisa patah itu 2 lutut itu karena usia sudah tua, sudah jenggot putih semuanya. Akhirnya beliau mengatakan, begitulah kami dahulu semasa muda menjaga syariat Allah SWT, maka semasa tua kami Allah menjaga tubuh kami. Jelas ya? Makanya ihfadillaha yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka. Ya, yang dirahmati Allah SWT, ini pelajaran yang kita bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.